Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan salawat serta salam pula kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Irham Syah selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab. Perkenalkan, nama saya Krisna Mila, mahasiswa semester 2 jurusan Ekonomi Pembangunan dari SMK 2 Jakarta. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan yang pertama, pengertian dari ilmu nahwu. Apa sih ilmu nahwu itu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari prinsip untuk mengenali kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dari sisi i'rab dan maknanya, yaitu ilmu yang mempelajari suatu kedudukan atau kalimat yang harokatnya berada di akhir kalimatnya. Seringkali kita temukan ketika kita membaca Al-Quran atau hadis yang kata lafaz sama, tetapi huruf akhirnya atau bunyi harokatnya berbeda. Nah, di sini saya akan menuliskan di papan tulis contoh-contohnya ya. Contohnya di sini ada Allahu Ghafurun. Allahu-nya ini berharokat dhamma dan Ghafurun ini berharokat dhamma ain. Nah, di sini juga kemasukan amil kana kata Ghafurun yang tadinya berharokat dhamma ain, kemasukan amil kana menjadi Ghafurun berharokat fathah ain. Kemudian kemasukan amil inna yang di sini lafaz Allahnya berharokat dhamma, kemasukan amil inna menjadi berharokat fathah. Pengertian jenis kata. Jenis kata adalah kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kita menyebutnya itu adalah kata yang terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Isim atau juga nama atau benda. Fi'il merupakan kata kerja dan huruf yaitu kata bantu. 3 bagian jenis kata yang tadi contohnya kan isim, fi'il, dan huruf. Di sini saya akan menjelaskan contohnya dari isim, fi'il, dan huruf. Yang pertama contoh dari isim. Contohnya di sini itu kan bisa bermakna nama orang atau benda. Contoh nama orang di sini ada kata Ahmadun. Contoh untuk kata benda masjidun, dan contoh untuk kata panggilan ya Fatimatun. Nah, ketiga ini merupakan contoh dari isim atau kata kerja. Contoh kata dari fi'il yaitu yang pertama doroba yang suruh dan iblis. Huruf itu kan kata bantu. Contohnya fi, min, tahta, dan pokok. Pemahaman selanjutnya yaitu anwa'ul ismi atau jenis isim. Jenis isim terdiri dari 3 macam. Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, dan yang ketiga jamak. Apa itu mufrad? Mufrad menunjukkan bentuk satu buah atau satu orang. Yang kedua musanna menunjukkan bentuk 2. Yang ketiga jamak berarti menunjukkan bentuk banyak, bisa bukan lebih dari 1, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh dari mufrad, musanna, dan jamak. Yang pertama kita bahas contoh dari mufrad. Contohnya itu di sini ada kata kitabun. Kitabun ini bermakna menunjukkan satu buah, satu kitab ya. Yang kedua musanna. Contoh
Sukunya ini berjumlah 2 buah. Selanjutnya jamak. Jamak itu kan menunjukkan bentuk banyak. Contoh katanya kutubun, yang berarti kitabnya itu berjumlah bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis fi'il, anwa'ul fi'il atau kata kerja. Fi'il adalah kata kerja atau menunjukkan pekerjaan. Fi'il terdiri dari 4 macam, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Yang keempat, fi'il mustaqbal. Yang pertama ada fi'il madi. Apa sih fi'il madi itu? Fi'il madi merupakan fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang telah dikerjakan. Contohnya katabtu. Katabtu itu bahasa Indonesianya kan adalah saya telah menulis. Jadi si katabtu ini berarti sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan. Yang kedua, fi'il mudhari. Apa sih fi'il mudhari itu? Fi'il mudhari merupakan fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu present continuous. Contoh kalimat dari fi'il mudhari yaitu anta tashrobu, nahnu naqra'u. Nah, kalimat anta tashrobu ini berarti artinya itu kamu sedang minum. Berarti kan dia menunjukkan bahwa dia tuh lagi minum, menunjukkan dia sedang melakukan pekerjaan. Yang kedua, nahnu naqra'u, kami sedang membaca. Kami sedang membaca ini bahwasanya kita tuh sedang melakukan pekerjaan membaca. Apa sih fi'il amr itu? Fi'il amr merupakan fi'il yang menunjukkan perintah. Contoh kalimatnya ijlis. Ijlis itu kan kalau bahasa Indonesianya berarti duduklah. Kita tuh disuruh duduk. Nah, terus unzuri. Unzuri artinya lihatlah. Itu kan merupakan contoh kalimat perintah bahwa kita tuh harus lihat itu gitu. Yang keempat, fi'il mustaqbal. Si fi'il mustaqbal itu, fi'il mustaqbal merupakan fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang akan dikerjakan. Jadi pekerjaan ini tuh belum terjadi, sesuatu yang akan terjadi. Kalau dalam bahasa Inggris itu future tenses. Contoh kalimat dari fi'il mustaqbal ini, dia akan dan juga ada sofa al-abu. Dia akan diuji. Kalau bahasa Indonesianya, dia akan kembali. Berarti kan sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu yang belum dan akan terjadi. Ana sofa al-abu. Yang bahasa Indonesianya itu saya akan bermain. Ada kata akan, berarti kan menunjukkan bahwa pekerjaan itu tuh akan dilakukan gitu. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis i'rab. Jenis i'rab adalah akhir harokat suatu kata dalam bahasa Arab yang bisa berubah. Perubahan ini disebut dengan i'rab. Dalam bahasa Arab terdapat 4 harokat. Harokat dhamma disebut dengan marfu'ah. Harokat fathah disebut dengan mansubah. Harokat kasroh disebut dengan majrurah. Dan harokat sukun disebut dengan majzumah. Harokat dhamma dan juga harokat fathah, marfu'ah dan mansubah bisa digunakan untuk kata isim dan fi'il. Sedangkan harokat kasroh atau majrurah hanya bisa digunakan untuk kata isim, dan juga harokat sukun atau majzumah hanya untuk digunakan kata fi'il. Masalah selanjutnya yang keenam yaitu mabni dan mu'rab. Yang pertama, mabni terlebih dahulu. Mabni adalah kata yang
huruf harokat di akhirnya itu tetap dan tidak berubah. Contohnya pada kata amsi. Pada kata amsi, sinnya ini selalu berharokat kasroh, tidak bisa berubah menjadi fathah ataupun dhammah. Dan pada kata hunaka, di huruf K ini berharokat fathah, tidak bisa berubah menjadi kasroh ataupun dhammah. Apa itu mu'rob? Mu'rob adalah kata yang harokat huruf akhirnya bisa berubah tergantung kedudukannya. Contoh, di sini ada kata al-faslu wa si'un. Al-faslu ini berkedudukan sebagai mubtada, sehingga dia berharokat dhammah. Kemudian kata ra'aitul fasla. Al-faslani ini berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek, dan sehingga al-faslani ini berharokat fathah. Kemudian kata ana fil fasli berkedudukan sebagai majrur karena ada huruf jar di depannya. Jadi al-fasli ini berharokat kasroh. Pembahasan selanjutnya yang ketujuh yaitu jenis kalimat atau jumlah. Dalam bahasa Arab terdapat dua macam jenis kalimat, yaitu kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat ismiyah? Kalimat ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan kata ism atau kata benda. Contoh kalimatnya Fatimatu ustazatun dan al-masjidu kabirun. Fatimatu ustazatun yaitu Fatimah seorang guru. Di sini yang berkedudukan sebagai kata benda adalah Fatimatunya. Fatimatunya itu terdapat di awal kalimat. Dan yang kedua, pada kalimat al-masjidu kabirun yang berkedudukan sebagai kata benda di sini adalah al-masjidunya yang berada pada awal kalimat. Selanjutnya kalimat fi'liyah. Apa itu kalimat fi'liyah? Kalimat fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata fi'il atau kata kerja. Contoh kalimatnya Rawa Ahmad dan tusolli Zainab. Pada kalimat koma Ahmadnya yang berkedudukan sebagai fi'il yaitu kata koma. Koma di sini berkedudukan sebagai fi'il madhi. Kemudian pada kalimat selanjutnya yaitu tusolli Zainabu yang berkedudukan sebagai fi'il yaitu kata tusolli berkedudukan sebagai fi'il mudhari. Dan kedua kata fi'il ini, koma dan tusolli ini berada di awal kalimat. Pembahasan selanjutnya yang ke-8 adalah tanda isim atau kata benda. Bagaimana sih caranya agar kita bisa memahami ciri-ciri dari tanda isim atau kata benda ini? Dari sini ada ciri-cirinya. Yang pertama ada kata al. Contoh kalimatnya al-baitu. Al-baitu ini berawal dari kata baitu, tapi baitu ini bisa menerima kata al, jadi al-baitu. Kemudian contoh lain dari kata yang bisa ditambahkan oleh al yaitu kata masjidu. Kata masjidu awalnya masjidu kemudian ditambahkan menjadi al, jadinya al-masjidu. Seperti itu ya. Yang kedua, ciri-ciri dari isim itu ada tamarruko. Contohnya, contoh kalimatnya Fatimatu, Khadijatu, dan Hilmizatun. Akhir kata kasroh. Contoh kalimatnya Hilal, Madroh, Sati. Di sini yang berharakat kasroh. Kemudian yang keempat ada harakat tanwin. Contoh kalimatnya Kolam, Baban, juga Rokin. Di sini yang berharakat tanwin pada huruf ma, ba, dan juga ta. Kemudian yang kelima ciri-cirinya sebelumnya ada ya untuk memanggil seseorang. Contohnya ya Sayyid dan juga ya Budaya. Sayyid ini sebagai kata benda, kemudian ditambahkan untuk memanggil seseorang, jadi ditambahkan dengan huruf ya. Materi
jumlah fi'ilnya ini, yaitu terdapat pada kalimat sholat zaidun, yusolli zaidun, sayusolli zaidun, saufa yal'abu zaidun, dan sholli. Di sini kalimat sholat zaidun berkedudukan sebagai fi'il madhi atau menunjukkan kata kerja yang telah dikerjakan, atau dalam bahasa Inggrisnya berarti simple past tense, sesuatu yang telah berlalu. Dan kalimat yusolli zaidun berkedudukan sebagai fi'il mudhari, sesuatu kata kerja yang sedang dikerjakan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya berarti present continuous. Pada kalimat sayusolli zaidun yang berarti dalam bahasa Indonesianya Zaidan akan segera sholat, berkedudukan sebagai fi'il mustaqbal, yang dimana fi'il mustaqbal ini kata kerja yang akan datang segera dikerjakan. Kalau dalam bahasa Indonesia ini termasuk future tenses. Kemudian pada kalimat saufa yal'abu zaidun, di sini juga berkedudukan sebagai fi'il mustaqbal, yang dimana kata kerja ini akan dilakukan akan segera dilakukan, bisa pada besok atau beberapa jam yang akan mendatang. Nah, yang terakhir yaitu pada kalimat sholli. Di sini kalimat sholli berkedudukan sebagai fi'il amr atau kata perintah. Selanjutnya yang ke-10 yaitu muqtada dan khobar. Muqtada dan khobar terdapat dalam jumlah ismiyah atau kalimat ismiyah. Namun muqtada dan khobar itu adalah sesuatu yang berbeda. Apa sih perbedaan muqtada dan khobar? Kalau muqtada yaitu yang terdapat di awal kalimat, sedangkan khobar terdapat sesudahnya, bisa di tengah kalimat ataupun akhir kalimat. Selanjutnya yang ke-11 ada fi'il dan fa'il. Kalimat yang diawali dengan fi'il dan fa'il. Fi'il itu adalah kata kerja, sedangkan fa'il adalah pelaku yang mengerjakan atau subjek. Menyebutkan dan menjelaskan contoh kalimat dari fi'il dan fa'il yang akan menerangkan posisi-posisinya. Di sini ada kalimat yata'allamu thalibu ilmal haditsi. Di sini pada kata yata'allamu berkedudukan sebagai fi'il, lebih tepatnya fi'il mudhari. Kemudian pada kata thalibu berkedudukan sebagai fa'il marfu' atau subjek. Dan pada kata al-haditsi di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Pembahasan selanjutnya yang ke-12 yaitu tanda-tanda fi'il atau kata-kata. Pada pembahasan selanjutnya fi'il kan terbagi di empat pilihan dan fi'il mustaqbal. Pada pembahasan ini saya akan menjelaskan perbedaan antara keempat fi'il. Yang pertama, fi'il madhi. Jadi dari fi'il madhi ini terdapat isim dhamir di belakangnya. Jelasnya di sini sudah terdapat contoh kalimatnya, yaitu pada kata fahim, fahimna, dan fahimna. Contohnya pada kata fahim tuh, di sini dhamirnya terdapat di belakang yang mengandung dhamir anak. Kalau itu artinya saya telah paham karena mengandung dhamir anak. Fahim terdapat dhamir anti di huruf fahim. Kata fahimna mengandung dhamir nahnu yang bermakna kami telah paham. Fahimna mengandung dhamir guna yang bermakna mereka perempuan telah paham. Fi'il mudhari, ciri dari fi'il mudhari ini tanda dhamirnya itu berada di depan. Contohnya ajlisu, najlisu, yajlisu, najlisu, dan tajlisun. Pada kata ajlisu ini mengandung dhamir anak yang bermakna saya sedang
duduk. Kemudian pada kata najlisu mengandung domir nahnu yang bermakna kami sedang duduk. Pada kata yajlisu mengandung domir huwa yang bermakna dia laki-laki sedang duduk. Kemudian pada kata tajlisu mengandung domir hiya yang bermakna dia perempuan sedang duduk. Fi'il amr. Ciri dari fi'il amr ini terdapat sukun di akhir kalimat fi'il. Contoh pada kata ikro, dan unzur. Di sini terdapat atau mengandung domir anta. Ketiga kata tersebut ikro, dan unzur terdapat domir anta. Pada kata izhabi dan utubi, di sini dua kata ini mengandung domir anti. Izhabi bermakna pergilah kamu perempuan. Utubi artinya tulislah kamu perempuan. Fi'il mustaqbal. Ciri dari fi'il mustaqbal ini terdapat huruf sin dan juga saufa. Kalau sin ini digunakan untuk tempo yang cepat, sedangkan saufa digunakan untuk tempo yang lama. Contohnya kalimat dari huruf sin yaitu saat bahu, yang berarti saya akan masak. Saya akan masak di sini tuh segera. Segera ini bisa bermakna cepat, itu sesuatu yang akan dilaksanakan dalam. Selanjutnya ke-13 yaitu i'rab. I'rab berfungsi sebagai penjelas atau menjelaskan kedudukan suatu kata. Kalau dari kalimat i'rab fi'liyah, contoh kalimatnya yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Nah, di sini saya akan menjelaskan i'rab dari satu kata kalimat yaqra'u Ahmadu al-Qur'ana. Yang pertama, pada kata yaqra'u berkedudukan sebagai fi'il mudhari' atau rafa. Tanda bacanya dhamma. Makanya di sini yaqra'unya dhamma, bukan fathah atau kasroh. Ahmadu ini berkedudukan sebagai fa'il atau subjek. Nah, marfu'nya atau rafa'nya berharokat dhamma, makanya dibaca Ahmadu, tidak bisa Ahmadi ataupun Ahmada. Selanjutnya pada kata al-Qur'ana berkedudukan sebagai maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih itu dibacanya nasab. Nasab itu tanda harokatnya fathah, makanya pada kata al-Qur'ana dibacanya al-Qur'ana berharokat fathah, tidak dibaca al-Qur'anu ataupun al-Qur'ani. Dan yang ke-14 yaitu huruf jar. Huruf jar berfungsi sebagai kata pelengkap untuk menyempurnakan kalimat. Contoh kalimatnya yaitu tanamul hindu alas sarir. Hindu tidur di atas ranjang. Di sini yang berkedudukan sebagai huruf jarnya adalah ala. Asarir berkedudukan sebagai isim majrur. Karena ada kata ala sebelum asarir, maka asarir dibaca berharokat kasroh. Huruf jar yaitu ala, min, ila, li, ka, fi, dan bi. Dan ke-15 yaitu sifat. Sifat berfungsi sebagai kata pelengkap yang menerangkan isim. Contoh kalimatnya yang murid yang rajin sedang membaca buku. Di sini yang berkedudukan sebagai sifat yaitu al-mustahidatu yang artinya rajin. Al-mustahidatu ini sebagai sifat menerangkan si aqolibatunya ini, si muridnya ini harus sesuai dan mengikuti yang disifatinya dari segi harokatnya, muzakkar muannasnya, dan sebagainya. Karena di sini kata yang disifatinya berharokat dhamma, maka kata sifatnya juga di sini berharokat dhamma mengikuti kata
yang disifati. Itu harus mengikuti yang disifatinya. Di sini kan yang disifatinya sebagai muannas, maka sifatnya juga harus sebagai muannas. Itu ada tamattuhnya, maka sifatnya juga harus ada tanwin tamattuhnya seperti pada contoh ini ya. Yang ke-16 yaitu a'tof. A'tof berfungsi sebagai kalimat pelengkap dan juga kalimat penjelas. Contoh kalimat a'tof yaitu yarji'u Zaidun wa Umaru minal madrasati. Di sini yang berkedudukan sebagai a'tof atau kalimat pelengkap yaitu pada kata wa Umaru minal madrasati. Ada hal ini berfungsi sebagai kata pelengkap yang menjelaskan keadaan sesuatu atau keadaan seseorang. Contoh kalimatnya yal'abu akmalu kurotal qodami sa'idan. Kalimat yal'abu akmalu kurotal qodami berkedudukan sebagai kalimat pokok. Sebenarnya pada kalimat yal'abu akmalu kurotal qodami sudah cukup. Saidan di sini sebagai kata pelengkap yang dimana Saidan ini menjelaskan keadaan si Akmal ketika bermain bola. Keadaan Akmal ini ketika bermain bola itu dia gembira. Itu harus dibaca nasab. Nasab itu harus fathah, tidak boleh kasrah ataupun doma. Makanya pada kata Saidan itu ditulis Saidan, tidak boleh menjadi Saidin ataupun Saidun. Badal itu berfungsi sebagai kata pengganti untuk menjelaskan seseorang atau sesuatu. Rohu artinya menjelaskan, al-ustaz artinya seorang ustaz, Fakhruddin yaitu Fakhruddin, dan ad-darsa artinya akan pelajaran. Yang berkedudukan sebagai kata badal adalah Fakhruddin. Fakhruddin itu badal dari kata al-ustaz yang menjadi ustadznya ini adalah Fakhruddin. Fakhruddin berprofesi sebagai ustadz. Yaitu zaman yang lalu dalam fi'liyah atau yang kita kenal fi'il madhi. Contoh kalimatnya akala mahmudun al-uzza. Nah, fi'il madhi ini bersifat mabni atau ta. Fi'il madhi ada 3 mabni. Yang pertama mabni ala fathi, yang dimana setiap katanya itu pada akhir katanya itu berharokat fathah. Contohnya khoroja, pada huruf janya ini berharokat fathah. Hadoro pada huruf ro-nya ini berharokat fathah. Koma pada huruf ma-nya berharokat fathah. Selanjutnya yang kedua yaitu mabniyun ala dhammi, yaitu yang berharokat dhamma. Contohnya pada kata khoroju, di sini janya berharokat dhamma, hadoru ro-nya berharokat dhamma. Kemudian mabni ala sukun yang berharokat sukun. Contohnya khorojtu dan hadorta. Khorojtu nya di sini yang berharokat sukun huruf jim, sedangkan pada kata hadorta yang berharokat sukunnya ro. Yang ke-20 yaitu fi'il amr. Fi'il amr yaitu anak muda yang berfungsi sebagai kata perintah. Contoh kalimatnya yaitu ya Muhammad ijlis, wahai Muhammad duduklah. Kemudian ada lagi ya Fatimatu ijlisi, wahai Fatimah duduklah. Kata yang menunjukkan fi'il amr di sini yaitu ijlis pada kalimatnya Muhammad ijlis. Kata fi'il amrnya pada kata ijlis. Kemudian pada kalimat ya Fatimatu ijlisi kata perintah terdapat pada kata ijlisi. Pada kata ya Fatimatu ijlisi di sini ijlisnya menjadi ijlisi karena subjeknya di sini adalah sebagai perempuan. Fatimah itu adalah seorang perempuan. Jadi karena ininya subjeknya perempuan, maka ada penambahan hurufnya menjadi ijlisi. Nah, yang ke-21 yaitu fi'il lazim dan muta'addi.
selanjutnya kita akan sebutkan perbedaan antara fi'il lazim dan muta'addi. Antara fi'il lazim dan muta'addi yaitu kalau fi'il muta'addi dia itu membutuhkan objek atau maf'ul. Antara fi'il lazim dan muta'addi yaitu kalau fi'il muta'addi dia itu membutuhkan objek atau maf'ul. Ketika fi'il muta'addi yaitu la'ibal waladul qurata. Nah, di sini kata la'iba berkedudukan sebagai fi'il, kemudian kata al-walad berkedudukan sebagai fa'il, dan yang berkedudukan sebagai maf'ul atau objek adalah al-qurata. Makanya kenapa la'ibal waladul qurata termasuk pada kalimat fi'il muta'addi, karena di sini terdapat kata yang berkedudukan sebagai maf'ul atau objek. Selanjutnya fi'il lazim. Yang membedakan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi yaitu kalau fi'il lazim tadi kan kalau fi'il muta'addi membutuhkan objek atau ada maf'ulnya. Nah, kalau fi'il lazim itu tidak membutuhkan objek atau tidak ada maf'ulnya di dalam kalimatnya. Fi'il lazim yaitu tajlisu hindun sedang duduk. Tajlisu di sini berkedudukan sebagai fi'il dan hindun berkedudukan sebagai fa'il. Pada kalimat ini sudah jelas ya, tidak ada objek di dalam kalimat ini, hanya ada fi'il dan fa'il. Pasal selanjutnya yaitu musanna dan jamak. Kita akan bahas musanna terlebih dahulu. Musanna menunjukkan dua buah dengan menambahkan huruf alif dan nun yang berharakat kasroh. Contoh kalimatnya kitabun menjadi kitabani, dan contoh kalimat lain waladun jadi waladani, atau bisa juga ditambah dengan huruf ya dan nun yang berharakat kasroh. Contoh kalimatnya tholibatun menjadi tholibataini, tilmizatun tilmizataini. Jamak itu menunjukkan banyaknya jumlah bilangan yang lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Jamak itu juga terdapat jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim itu menambahkan huruf waw dan nun fathah atau ya dan nun fathah. Contoh kalimatnya muslimun. Muslimun itu kan artinya satu orang muslim. Nah, jamaknya itu menjadi muslimuna atau muslimina yang menunjukkan bahwa banyaknya orang muslim, bisa lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian pada kalimat zakirun menjadi zakiruna atau zakirina. Zakir itu menunjukkan orang yang berzikir hanya satu orang, tetapi jamaknya itu menjadi zakiruna atau zakirina yang menunjukkan orang yang berzikirnya itu lebih dari 1 dan 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Ya, jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu untuk perempuan. Kalau yang tadi jamak muzakkar salim itu untuk laki-laki, sedangkan ini untuk perempuan. Nah, pada jamak muannats salim ini menambahkan huruf alif dan ta. Contoh kalimatnya muslimatun. Muslimatun itu adalah bentuk jamak dari kata muslimatun. Muslimatun itu bermakna satu orang muslimah, sedangkan muslimatun bermakna banyaknya orang muslimah. Kemudian mukminatun. Mukminatun itu merupakan jamak dari kata mukminatun. Mukminatun itu menunjukkan bahwa hanya ada satu orang mukminah, sedangkan mukminatun ada banyak orang mukminah. Selanjutnya kata soimatun. Soimatun juga merupakan jamak dari kata soimatun. Soimatun itu menunjukkan kata satu orang yang berpuasa, sedangkan kata soimatun bermakna menunjukkan ada banyak orang yang berpuasa. Pembahasan selanjutnya yang ke-23 yaitu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih merupakan gabungan antara dua isim atau dua kata benda.
Isim yang pertama itu pada mudhof ilaih tidak menggunakan alif lam, sedangkan isim yang kedua menggunakan alif lam. Selanjutnya contoh kalimat mudhof ilaih. Syamsuddin. Di sini gimana mak? Pembahasan selanjutnya yang ke-23 yaitu mudhof ilaih. Mudhof ilaih merupakan gabungan antara dua isim atau dua kata benda. Isim yang pertama itu pada mudhof ilaih tidak menggunakan alif lam, sedangkan isim yang kedua menggunakan alif lam. Selanjutnya contoh kalimat mudhof ilaih. Mudhof ilaih yaitu Syamsuddin. Pada kata Syamsuddin ini terdapat dua isim. Isim yang pertama yaitu Syamsu tidak ada alif lam, sedangkan isim yang kedua yaitu Ad-Dini terdapat alif lam. Kemudian kata Syamsu di sini berkedudukan sebagai mudhof dan kata Ad-Dini berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Kenapa Ad-Dini ini berharokat kasroh? Karena dia berkedudukan mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus menggunakan harokat kasroh.